Salam sejahtera, saudara-saudara. Saya baru saja membaca sebuah kutipan dari Injil Matius bab 19 ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tentu saja saya tidak akan membahas mengenai isi dari kitab Injil tersebut karena itu di luar kewenangan saya. Tetapi saya hanya sekedar tergelitik mengenai pandangan bahwa akan sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan saya mencoba membandingkannya dengan ajaran Buddha, menemukan sebuah sutta dari Anguttara Nikaya 5, sutta nomor 34. Sutanya berjudul Siha Senapati Sutta. Senapati kita tahu adalah sena itu adalah bala tentara atau angkatan perang ya, dan pati adalah pimpinan atau barangkali kalau sekarang ini senapati setara dengan panglima atau katakanlah jenderal ya kalau di zaman modern. Nah, Jenderal Siha ini, kata-kata Siha itu setara dengan singha atau singa sekarang ini. Jadi kalau kita lihat sutta yang lain pernah dikatakan bahwa Buddha membabarkan Dharma itu seperti auman singa katanya. Jadi sihanada. Nah ini jadi sihanada ini berarti auman singa. Dari situ kita tahu bahwa Jenderal Siha ini berarti adalah Jenderal Singa. Tapi saya melantur ya ke sana sini. Tentu itu bukan pokok bahasannya. Mari kita lihat apa isi dari Siha Senapati Sutta ini. Kita kembali ke masa kembali ke laptop, kembali ke jalan yang benar. Ayo kita selidiki apa itu isi dari Siha Senapati Sutta. Di dalam sutta ini, Jenderal Siha bertanya kepada Buddha, Bagawan katanya, apakah ada manfaat dari berdana yang bisa langsung terlihat? Kemudian Buddha menjawab, oh ada. Seorang penyumbang Siha, seorang pemberi yang dermawan, disukai dan disenangi banyak orang. Ini adalah buah dari memberi yang terlihat secara langsung. Pertama adalah bahwa orang yang gemar berdana, yang rajin berdana, yang semangat berdana, itu akan disukai orang. Ya, sampai sekarang kita juga masih bisa melihat ya. Jadi ini adalah kata Buddha, salah satu manfaat berdana yang bisa langsung dilihat. Dan yang kedua adalah orang baik bertemu dengan orang baik. Demikianlah orang yang gemar berdana juga akan dikelilingi dengan teman-teman yang baik. Kemudian orang-orang baik mendatangi seorang penyumbang, seorang pemberi yang dermawan. Ini juga adalah buah dari memberi yang terlihat secara langsung. Ini adalah manfaat berdana yang kedua yang bisa dilihat secara langsung. Yang ketiga, kemudian seorang penyumbang, seorang pemberi yang dermawan, memperoleh reputasi baik. Ini juga adalah buah dari memberi yang terlihat secara langsung. Orang yang berdana akan mempunyai reputasi yang baik, mempunyai nama yang baik. Dan yang keempat, Buddha di sini membabarkan
bahwa orang yang berdana itu akan tenang dan mempunyai rasa percaya diri. Dia tidak takut bertemu dengan siapapun, dengan komunitas manapun. Ya, bergaul dengan kalangan atas, oke. Bergaul dengan kalangan menengah, oke. Bergaul dengan kalangan bawah juga bisa. Karena dia tidak mempunyai keraguan-raguan, dia tenang dan percaya diri. Dia bisa menghadapi berbagai golongan. Ini adalah 4 manfaat berdana yang bisa langsung dirasakan. Setelah Buddha membabarkan keempat hal ini, beliau masih melanjutkan, mengatakan, kemudian dengan hancurnya jasmani, setelah kematian, seorang penyumbang, seorang pemberi yang dermawan, terlahir kembali di alam tujuan yang baik, di alam surga. Ini adalah buah dari memberi yang berhubungan dengan kehidupan-kehidupan di masa depan. Nah, ternyata di sini orang yang gemar berdana, yang rajin berdana, yang semangat berdana akan mendapatkan surga. Kemudian Jenderal Siha mengatakan kepada Buddha, Bagawan, yang nomor 1, 2, 3, 4, itu saya tidak ragu-ragu karena sudah saya alami sendiri. Ya, tentu saja Jenderal Siha ini adalah, kita bisa bayangkan ya, pastinya kaya, ya. Dan karena beliau senang berdana, gemar berdana, maka beliau sudah merasakan langsung keempat manfaat tersebut. Sedangkan mengenai manfaat kelima, yaitu bahwa nanti setelah meninggal akan lahir di alam yang baik, di alam yang menyenangkan, di surga, itu kata Jenderal Siha, belum saya alami, tetapi saya yakin dari kata-kata Sang Bagawa. Saudara-saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya bagi orang kaya akan jauh lebih mudah untuk masuk surga. Tidak perlu kita ragukan lagi. Orang kaya tentunya akan lebih mudah berdana, akan lebih bisa sering berdana, karena mempunyai sumber kekayaan yang bisa dipergunakan untuk berdana. Ya, saya tidak mengecilkan arti bahwa memang tentu saja ada dana-dana dalam bentuk lain. Dana dharma, dana tenaga, dana perbuatan, dana pikiran, dana perlindungan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi karena secara umum dana itu dianggap sebagai pemberian, ya, maka orang yang mempunyai kelebihan itulah yang akan lebih mudah untuk memberikan. Tidak heran kalau kemudian umat Buddha ini gemar sekali berdana. Ya. Dana itu sudah menjadi tradisi dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Umat Buddha ini dikenal rajin berdana, mudah berdana. Sedikit-sedikit galang dana, sedikit-dikit galang dana. Sampai saya suka bingung. Di Indonesia ini, ya, ada orang yang katanya menggadaikan HP tidak bisa ditebus, galang dana. Ada orang yang tidak bisa bayar uang sekolah, uang pangkal anaknya untuk masuk ke sekolah yang memang uang pangkalnya mahal, katakanlah relatif, galang dana. Kenapa nggak masuk ke sekolah negeri?
ya kan SPP-nya akan lebih ringan. Tapi umat Buddha ini begitulah, dikit-dikit galang dana, dikit-dikit galang dana, karena iming-imingnya itu loh, surga katanya. Ya, karena itulah kita juga dibimbing ya untuk berdana itu dengan bijaksana. Dikatakan bahwa berdanalah sesuai juga dengan kemampuan. Nah, dan kemudian dikatakan bahwa berdana itu kepada orang yang tepat dengan tujuan yang tepat. Nah, jadi jangan terlalu juga kita mengikuti perasaan ya, tetapi kita harus mempergunakan juga kebijaksanaan. Memang tidak perlu juga kemudian kita itu terlalu terikat, terlalu memikirkan, aduh nanti kalau uangnya dipakai macam-macam bagaimana? Saya suka nanya, emang nyumbangnya berapa? Oh, nyumbangnya 10.000. Aduh, kalau 10.000 mah nggak usah dipikirin. Ya, kasih-kasih aja mengenai pemakaiannya mau dipakai apa ya. Sudah jangan dipikirkan, kita kalau memberi itu jangan terikat lagi. Ya, dan memang tidak mudah berdana ini. Karena kita juga harus mencari siapa yang akan menerima dana ini. Ya, kalau tidak ada yang akan menerima dana, bisa nggak kita berdana? Nggak bisa kan? Nah, karena itulah kita harus mengucapkan terima kasih kalau kita itu mempunyai kesempatan untuk berdana. Saudara-saudara, saya ini suka melantur ke sana ke sini ya. Jadi ngomongin, katanya disuruh ngomongin esensi berdana, saya malah ngomong ke sana kemari. Ya, karena memang soal dana ini sangat banyak sekali aspeknya yang bisa dikupas ya. Maklumlah bahwa kita ini tiga landasan perbuatan baik itu adalah dana, sila, samadhi. Bahkan dana ini didahulukan dari sila dan bawana. Ya, jadi memang ini satu kesempatan yang baik, satu hal yang mudah untuk dilakukan, ya, sederhana tapi seperti kata Buddha, jangan meremehkan hal-hal yang sederhana. Misalnya, kalau kita membuang sisa-sisa makanan, ya, atau sisa-sisa minuman, dan kita sambil berharap bahwa semoga sisa-sisa makanan, sisa-sisa minuman ini bisa dimakan, bisa diterima oleh para makhluk. Waduh, itu juga udah satu satu perbuatan baik yang tidak bisa diremehkan. Nggak percaya, sutanya ada loh. Saya cari ya. Nih, ini sutanya. Sini, Waca Sutta, Anguttara Nikaya 3, nomor 57. Ya, nanti Google sendiri deh. Nah, karena saya lagi-lagi ngelantur, ayo mari kita kembali ke pokok bahasan. Saya ini disuruh membahas mengenai esensi dari berdana. Tapi untuk itu saya kira saya tidak akan berpanjang lebar. Mari saudara-saudara kita dengarkan kembali. Anda mungkin pernah mendengar guru kita yang tercinta, guru Bante Sri Panyawaro Mahathera yang menerangkan mengenai esensi dari berdana. Jadi mari kita ulangi saja mendengarkan kata-kata beliau.
Kalau saudara belajar Dhamma membaca Tripitaka, saudara tidak akan menjumpai ajaran Guru Agung kita meskipun sekali, meskipun hanya sekali, ajaran untuk meminta. Guru Agung kita tidak pernah mengajarkan umat Buddha untuk meminta. Karena meminta itu bertentangan dengan keyakinan kita terhadap hukum karma. Kalau Anda meyakini hukum karma, tidak relevan untuk meminta. Lakukanlah kebajikan, menanamlah. Anda akan mendapatkan, bukan meminta. Guru Agung kita tidak pernah mengajarkan kita meminta. Guru Agung kita tidak pernah menginginkan muridnya menjadi pengemis dengan meminta-minta. Tetapi memberilah, memberilah, memberilah. Umat Buddha memberi bukan mencari pahala. Memang benar, kalau Anda berbuat bajik, kalau Anda menolong, memberi, beramal, membantu, akan memetik buah karma yang baik. Benar, tidak salah. Kebajikan antara lain berdana bisa mengabulkan semua keinginan. Tetapi umat Buddha tidak mengharapkan pahala itu. Melakukan kebajikan mengharapkan pahala memang tidak salah, tetapi itu rendah, saudara. Kelas rendah. Guru Agung kita mengajarkan berdanalah untuk tujuan yang lebih tinggi. Berdana untuk membersihkan kotoran batin. Penderitaan itu tidak banyak berkurang. Karena saudara mendapatkan banyak pahala. Penderitaan tidak bisa diselesaikan dengan pahala-pahala. Pahala-pahala hanya menutupi penderitaan, tidak menyelesaikan penderitaan. Tetapi kalau saudara berdana untuk membersihkan kotoran batin, mengurangi keserakahan, iri hati, kebencian, dendam, berdana untuk mengurangi keakuan, kecongkaan, kesombongan, berdana untuk mengurangi kilesa. Kalau kotoran batin itu berkurang, pada saat itulah penderitaan berkurang. Berkurangnya penderitaan itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Itulah tujuan berdana yang tertinggi. Tidak sekadar mencari pahala yang rendahan, tetapi memberi dan berdana untuk membersihkan kotoran-kotoran yang berada di dalam diri kita. Berdana untuk remove kilesa, supaya penderitaan kita berkurang. Kalau penderitaan berkurang, kebahagiaan akan bertambah. Sadu, sadu, sadu. Saudara-saudara sekalian, esensi berdana adalah menghapus kilesa-kilesa, mengurangi kotoran batin, mendekatkan kita kepada nibbana. Hendaknya apapun yang kita lakukan, itu dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi ego, mengurangi kesombongan, mengurangi kebencian, mengurangi kemarahan, mengurangi keserakahan, ya, dan semua hal-hal yang kurang baik lainnya, dengan tujuan supaya kita bisa sama-sama mencapai kebahagiaan yang sejati. Saya harapkan pertemuan singkat ini
mendekatkan kita kepada tujuan kebahagiaan yang kita harapkan itu. Terima kasih, sampai jumpa.